Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya hari ini untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah bahas kemarin Matius yang ke-10 pasal 10 ayat 16. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena kita diutus sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan hari ini kita akan lanjutkan ayat 17 dan 18 yang masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-16. Ayat 17 dan 18 demikianlah firman Tuhan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wah, ayatnya sangat-sangat berat ini. Ayatnya sangat-sangat keras dan mungkin kita berpikir ya itu kan murid-muridnya Yesus. Saya kan sudah beda. Kita kan hidup di zaman modern. Kita hidup di era reformasi. Kita hidup di zaman yang terbuka. Nggak mungkin lah itu terjadi. Ini kan skopnya hanya untuk murid-murid yang waktu itu diutus. Nah, mari kita belajar bersama-sama supaya kita punya pemahaman yang jelas. Ayat 16 tadi sudah saya jelaskan adalah peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-murid bahwa Yesus mengutus mereka sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan ayat 17 dan seterusnya menjelaskan situasi yang akan terjadi. Nah, Alkitab berkata itu sebabnya karenanya mereka diperintahkan untuk waspada. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Waspada artinya bukan curiga, ya. Lalu besok kita curiga di gereja, wah mungkin dia yang menyerahkan saya. Atau kita curiga di rumah, wah mungkin suami saya yang menyerahkan saya, bukan. Artinya waspada, berjaga-jaga kalau waktunya tiba. Mungkin sekarang belum, mungkin sekarang masih normal. Tetapi kita harus waspada, berjaga-jaga terhadap semua orang. Karena dikatakan, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Loh, tapi kita nggak ngalami loh Pak, kita ini sekarang era keterbukaan, nggak ada yang begitu-begitu. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, bahkan kalau Tuhan memanggil kita sebelum masanya tiba, puji Tuhan. Tetapi Alkitab katakan ini kepada murid-muridnya. Nanti saya akan jelaskan apakah itu terjadi pada masa di mana murid-murid bersama dengan Yesus. Kita akan lihat nanti bagaimana itu. Dan murid-murid akan diserahkan kepada, perhatikan ada majelis agama. Nah, memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata yang dipakai karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Di dalam bahasa Inggris, terjemahannya adalah local council. Artinya majelis-majelis lokal. Jadi atau majelis-majelis setempat. Jadi sebetulnya bukan majelis agama tapi majelis setempat, majelis sipil, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Artinya mereka murid-murid menghadapi bukan hanya persekusi, bukan hanya penganiayaan dari majelis-majelis lokal atau majelis sipil, tetapi juga majelis-majelis agama. Nah, kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-18 lebih jauh lagi, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa 1 dan raja-raja 2. Nah, jadi bukan hanya majelis lokal, bukan hanya majelis agama, tapi kita akan diserahkan, murid-murid akan diserahkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja. Aduh, berat ya. Berlipat-lipat ini. Bahaya dan penganiayaan yang mengancam. Majelis lokal, majelis agama, para penguasa, raja-raja, ya Pak itu kan untuk penginjil-penginjil, Pak. Kita kan bukan penginjil. Tunggu dulu, sabar sampai selesai nanti. Ya, tetapi kalimat terakhir dari ayat 18 menunjukkan tujuan mulia yang Allah maksudkan melalui semuanya itu. Perhatikan baik-baik.
Kalimat terakhir ayat yang ke-18. Sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi rupa-rupanya penganiayaan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup murid-murid adalah karena maksud yang mulia supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka, tadi bagi pemimpin agama, majelis sipil, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada maksud indah di balik penganiayaan yang terjadi. Ada maksud indah di balik kesulitan yang terjadi. Nah, pertanyaannya ini tadi, apakah hal itu sudah terjadi pada masa kehidupan Yesus? Waktu murid-murid bersama dengan Yesus, kita tidak membaca banyak kesulitan atau hal-hal yang sulit, menyulitkan yang dialami oleh murid-murid. Ya, paling kritikan-kritikan dari orang Farisi dan ahli Taurat saja, tetapi penganiayaan fisik mungkin tidak terjadi pada waktu Yesus masih bersama dengan mereka. Nah, nampaknya hal ini adalah penjelasan awal dari Yesus tentang apa yang akan terjadi di depan mereka. Nah, ini kalau bahasanya para nabi, ini nubuat tentang apa yang akan terjadi di depan mereka. Dan Alkitab mencatat setelah Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil. Betul, mereka dianiaya karena nama Yesus. Kalau kita belajar dari sejarah, murid-murid Yesus semuanya matinya mati martir. Mati sebagai saksinya Yesus Kristus. Tidak ada yang matinya nyaman, enggak ada. Matinya adalah sebagai martir Yesus Kristus. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dan masih banyak, Rasul Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Bahkan Rasul Paulus, memang Rasul Paulus bukan murid langsung dari Yesus, tetapi Rasul Paulus yang tadinya adalah orang Yahudi, yang bahkan dia anggota Sanhedrin, dan kemudian dia bertobat terima Yesus. Dia pun harus mati di bawah Kaisar Nero sekitar tahun 60 sampai tahun 70. Mati sebagai martir. Ini yang saya heran. Tadi saya dapat kiriman dari seseorang WA bertanya, Pak Pendeta tolong dong saya ini dibantu dijawab. Ini adalah YouTube dari salah seorang saudara kita orang Muslim ya. Yang kemudian berkata ini adalah untuk dakwah kepada banyak orang. Dan dikatakan di situ isi konten YouTube-nya adalah bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yesus itu pada waktu mau ditangkap, Yesus diangkat begitu. Lalu muridnya, salah satu muridnya diubah. Wajahnya diubah, diserupakan dengan Yesus. Dan murid inilah yang akhirnya disalibkan. Nah, kalau itu yang terjadi, sejarah tidak mencatat seperti itu, bro. Tidak ada yang namanya murid disalibkan, tidak ada. Bahkan Alkitab jelas, sejarah gereja jelas-jelas mencatat bahwa murid-murid itu mengalami aniaya dan mereka martir jauh setelah Yesus itu mati. Nah, kalau ada yang diserupakan, lah terus siapa itu murid namanya? Yang kedua, kalau memang itu betul terjadi, ngapain juga Paulus mengikut Yesus? Dia sudah enak-enak jadi anggota majelis agamanya agama Yahudi. Ngapain dia mengikut Yesus? Tapi firman Tuhan mencatat bahwa Paulus mendengar suara Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apakah ini hoax? Apakah demi hoax Paulus yang adalah orang pintar di bawah bimbingan Gamaliel, anggota Sanhedrin, dia orang yang cerdas.
Apakah dia termakan hoax lalu ikut Yesus? Tidak mungkin. Nah, inilah yang terjadi bahwa sejarah gereja pun mencatat bahwa pemimpin-pemimpin gereja setelah para rasul matinya sebagai martir. Salah satu yang populer adalah Polikarpus yang dibakar hidup-hidup. Nah, ratusan tahun setelah itu para pengikut Yesus teraniaya karena imannya. Mereka teraniaya dari kaisar berganti kaisar, dari Nero berganti kepada kaisar-kaisar selanjutnya. Mereka teraniaya ratusan tahun. Dan sejarah terus berulang. Penganiayaan terus terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, akankah aniaya itu terjadi di Amerika dan Indonesia? Kenapa tidak? Penganiayaan adalah sesuatu yang sudah diberitakan Yesus Kristus jauh-jauh hari. Dan itu adalah harga yang harus dibayar di dalam mengikut Yesus. Ya memang kita tidak perlu mencari-cari penganiayaan, itu konyol namanya. Tapi jelas penganiayaan akan terjadi. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-19, 20 dan seterusnya. Kita akan dibukakan betapa hal itu akan terjadi. Bahasa Inggrisnya whether you like it or not. Entah kita suka atau enggak suka, penganiayaan akan terjadi. Nah, sayangnya pengajaran ini tidak pernah disampaikan di gereja. Pengajarannya adalah kemuliaan Allah akan memenuhi bangsa kita. Gereja-gereja terus sibuk memberitakan Pentakosta ketiga yang tidak ada di dalam Alkitab. Pentakosta ketiga bukan pengajaran Alkitab, tapi terus diberitakan. Penganiayaan yang jelas-jelas ada dan akan terjadi dilupakan. Sementara hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab terus didengungkan. Bagaimana ini? Nah, sudahkah Anda dan saya siap menderita aniaya karena nama Yesus? Kalau dalam hal kecil saja kita tidak bisa mengalahkan, bagaimana kita bisa bertahan di dalam masa penganiayaan? Contohnya, hujan sedikit saja sudah nggak ke gereja. Tersinggung sedikit saja sudah malas ke gereja. Capek sedikit saja sudah malas berdoa. Lelah sedikit aja sudah nggak baca Alkitab. Pelayanan nggak dikasih love gift, nggak dikasih PK, ogah pelayanan, pindah pelayanan tempat lain yang dapat PK besar. Pelayanan di gereja-gereja kecil ogah, karena PK-nya kecil. Perginya ke gereja-gereja yang besar. Fotonya dipasang di WhatsApp, di mana. Lalu bagaimana kualitas kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita itu seperti itu, lalu akankah kita sanggup bertahan di dalam masa-masa sulit? Nah, problemnya kita tadi katakan kalau lelah sedikit saja nggak pernah baca Alkitab lah. Problemnya adalah kita ini setiap hari lelah, merasa lelah. Mari, saudara-saudara dimanapun kita berada, siapkan hati melalui perkara-perkara kecil. Bersiap sedia, baik ataupun tidak baik waktunya. Penganiayaan akan dialami oleh murid-murid Kristus karena kita diutus sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, bagaimana supaya aman, nggak teraniaya? Ya jadi serigala saja. Ya, hidup serupa serigala, hidup kita aman. Tapi kalau hidup kita hidup sebagai domba, kita akan pasti alami itu. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberi kekuatan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau melihat dan menilik hati kami. Mari Tuhan, selama waktu ini masih ada, biar kami terus bertumbuh, dewasa. Sehingga kami tidak goyah kalaupun aniaya harus datang menimpa kami. Tapi kami tahu aniaya itu terjadi bukan karena Engkau membiarkan kami. Tapi ayat 18, supaya kami bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang menganiaya kami,
bahkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk belajar menang atas hal-hal yang kecil dalam hidup kami, sehingga kami pun juga bisa menang pada waktu kami harus teraniaya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itu yang memenuhi hati kita. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan, dan ingat, kita hidup untuk memuliakan Allah. Amin.